pasar genjing. Biar kata orang bilang gua nih jagoan pasar gober. Tapi kalau gua harus menangis ya gua nangis. Walau kadang gua malu, tapi nggak apa-apa. Buat gue itu ekspresi dan ngasih tahu sama semua orang. Sekuat apapun laki-laki, setegar apapun laki-laki. Kita balas, besok kita balas. Iya. Kita aja mati bunuh diri. Dia. Fatin belum nyampe nih. Kayaknya itu dia Wali Sinar. Yang sering sebut-sebutin nama si Ovi. Oh, dia yang nakut-nakutin si Ovi sampai si Ovi ketakutan setengah mati. Saya harus tangkap. Saya harus interogasi dia nih. Apa ini? Kenapa sih Kamu kan wali sinar yang suka nakut-nakutin si Ovi. Tunggu dulu. Sekarang kamu harus jelaskan ke saya. Kenapa kamu nakut-nakutin teman saya? Sampai teman saya ketakutan setengah mati. Siapa yang nakutin? Ini apa sih? Alah, gak usah pura-pura tuh. Kamu siapa? Saya temannya Ovi. Ovi siapa? Ovi yang udah kamu ketakut-takutin. Nakutin apa ini teh? Azim, Faang. Ini Neng. Kamu teh ngapain megangin Mang Jaja kayak gitu? Ini dia nih, ngaku-ngaku wali. Udah ngeramal si Ovi, ngeramal kematian segala macem. Sampai si Ovi takut. Neng kasih tahu Neng. Mang Jaja itu kan buahnya kepala desa. Tuh. Kamu teh pasti salah paham. Tuh, bener kan? Saya mah Jaja. Masa sih? Ayo, Faang. Apa sih teh lagi kerja di Tegerep? Ya nggak pulang deh. Emang mesti pulang, rumah kosong, kan gitu toh. Iya dong. Adija ya, Mak. Adija, apaan sih Adija? Hati-hati di jalan. Oh, tuh iya. Makasih ya. Mak, apa yang antar ke terminal ya? Kagak usah sampai sini aja. Ya. Ya, Mak. Banget gue jadi smartphone yang kemana-mana mereka selalu bawa, kemana-mana mereka selalu simpan. Sedangkan gue anak tunggalnya, tapi selalu mereka tinggalin, nggak pernah mereka bawa. Dan kalaupun mereka lupa menaruh smartphone-nya ataupun ketinggalan, mereka selalu sibuk, pusing mereka nyari di mana smartphone-nya. Nah gua nggak pulang 3 hari seminggu, kagak ada mereka nyariin gua, Poy. Nah ini kan berarti smartphone lebih penting daripada gua, Poy. Ya karena kesepian gua menghabiskan waktu bareng anak-anak geng motor, balapan, ugal-ugalan, bahkan berurusan dengan polisi. Karena itu gua dikirim kemari. Biar bokap nyokap gua nggak repot lagi ngurusin gua. Cengeng banget. Nggak seharusnya laki-laki nangis cengeng gitu. Ya, Tom. Paham gue. Lelaki sehebat apapun, laki-laki setegar apapun, walau kerap kali sering menunjukkan kekuatan kelelakiannya, tetapi kalau sudah berbicara tentang relung hati yang paling dalam, kalau sudah berbicara masalah perasaan, pasti nggak bisa bendung air mata. Karena buat gue dan buat kita semua sebagai laki-laki, air mata adalah kodrat dan pertanda bahwasanya kita masih punya hati. Gue aja ya, biar kata orang nyebut gue yang megang pasar genjing, biar kata orang bilang gue nih jagoan pasar gober. Tapi kalau gue harus menangis ya gue nangis. Walau kadang gue malu, tapi nggak apa-apa. Buat gue itu ekspresi dan ngasih tahu sama semua orang. Sekuat apapun laki-laki, setegar apapun laki-laki, tetap masih punya hati dan tetap bisa menitikkan air mata. Ya tadi, ini pertanda kita masih punya perasaan. Apalagi air mata itu akan turun jauh lebih deras ketika ngobrolin soal seorang ibu, emak gue, nyokap lo. Wajar lah.
Wallace. Wallace, Tom. Iya, Pak. Makasih ya udah dengerin curhatan gua. Wallace, slow aja mah Apoy mah. Yang penting pesan gue, lu tetap jadi diri lu. Yang selalu bisa nraktir gue dalam susah maupun kere. Tim. Astagfirullahaladzim. Lu Iya, Mak. penting aja. Meja kopi udah selesai, Mak? Udah, semua juga yang dipegang Apoy kelar beres. Kangen mah juga udah hilang. Hati mah adem lihat Apoy ada perubahan. Tadi juga Apoy banyak cerita tentang lo. Pasti cerita tentang berantem kan, Ma ya? Iya, katanya gara-gara baju yang lo pakai itu. Tommy juga bilang dia nyesel katanya buang baju lo. Terus Opi kelihatannya sedih banget. Kata dia Paang ninggalin dia. Padahal kan lo kemarinnya bareng sama Opi. Iya, kalau emak boleh kasih nasihat, mendingan lo balik lagi ke pesantren. Biar hati lo tenang, ya? Iya sih, Mak. Saya juga udah nguatin hati buat balik lagi ke pesantren. Alhamdulillah, emak denger ikut seneng. Biar kata lu bukan anak emak nih. Emak bersyukur sama Allah. Tadi pesantren lu bebek Pol sama santri-santri di sono. Ye? Jadi pintar. Iya, Mak. Dia mak pulang dulu ya. Iya, Mak. Iya, Mak. Bebek ya. Iya, Mak. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana urusan mesin pompa air sama mesin-mesin yang lainnya? Alhamdulillah, mesin pompa air udah nyala, Tat. Mesin-mesin yang lain juga udah pada benar semuanya. Nah, alhamdulillah. Wah, berarti Apo itu memang ahli mekanik dia. Kata siapa, Tat? Kagak juga. Kalau bukan karena ada Ana yang bantuin, itu mesin sampai sekarang juga kagak nyala. Tat, tapi ya, emang dasar si Apo itu mantan kriminal. Jadi mental sama jiwanya bobrok. Bener, Tat. Ana udah bantuin. Ana mau dicelakain. Ana disetrum. Bagus, selamat Ana kagak mood. Astagfirullahaladzim. Si Tommy juga, Stat. Si Tommy tuh mau nyelakain Ane, Stat, di kandang ayam. Ane digelutin sampai sesek napas, Stat. Ya Allah, Stat. Aduh. Di mana-mana itu kalau ada akibat mesti ada sebabnya. Nah, persis. Ana setuju sama antum, Tat. Semenjak santri baru itu masuk ke pesantren kita, jadi banyak akibat yang terjadi. Gabuk. Akibatnya kamu sampai gelut, sampai dia apa namanya tadi dipiting sama Tom itu kenapa? Kan Ane cuma suruh beresin kandang ayam doang sampai beres, sampai bersih. Terus dianya mau? Ane dorong, Ane paksa lah. Nah itu salah kamu. Iya, Stat. Niat Ane kan baik. Pengen beresin kandang ayam sampai bersih. Dengar ya, niat yang baik harus disampaikan dengan cara yang baik. Kalau niat baik disampaikan dengan cara yang buruk, maka akan berakibat buruk. Begitu. Alafu nih, Tat, ini cuman saran aneh. Gimana kalau kita selesain masalah ini di rapat khusus? Nah, biar jelas semuanya kelakuan buruk mereka tuh. Ya udah. Kalau gitu di tempat saya saja. Siap. Ya, Oke, saya tunggu. Siap. Di sini aja deh. Jadi maaf, Bang. Keceplosan. Udah sini aja. Ikutin, sekut. Ana bilang sekut. Iya. Bang. Aduh. Balik lagi. Lu sebenarnya mau minat apa enggak sih? Kepo kamu berdua. Tahan. Biar aja deh, ntar ribut. Bukan begitu, dia seenaknya aja bulak balik. Udah, sabar aja lu nya. Pikiran tempat
pariwisata, Pak. Lo tinggal laporin sama Bang Faruk. Udah kan, tinggal diberesin sama Bang Faruk. Gitu aja udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.